seperti yang di WhatsApp-kan Kak H, sebenarnya as-sabur belum selesai, tinggal yang bagian belakang. Cuman karena ini bertalian satu sama lain, kita ngawali dulu dari Al-Halim, nanti bagaimana kita hidup dengan as-sabur dan Al-Halim, kita kaitkan kembali ya. Itu poinnya. Jadi hikmah dari ujian dan segala macamnya seperti yang kita bicarakan pertemuan yang lalu, serta sisa as-sabur nanti akan dibicarakan setelah kita membicarakan Al-Halim. Jadi nanti ada kesamaan ya, karena as-sabur dan Al-Halim ada kemiripan yang sangat dekat. Oke, biar tidak berpanjang, kita mulai. Nama Allah Al-Halim. Kita mulai dari aspek kebahasaan. Secara kebahasaan, kita ambil dari Ibnu Faris di Maqayisul Lughah. Kata Al-Halim itu berasal semua nanti ya yang berkaitan dengan kata hilmun, ahlam, halmun, hulmun, ya itu berasal dari ha, lam, sama mim atau halama. Ada 3 makna yang dikaitkan dengan semua kata yang berasal dari akar kata ha, lam, sama mim. Yaitu yang pertama, tarkul ajalah, meninggalkan ketergesa-gesaan. Jadi kalau kita tidak tergesa-gesa, tidak ceroboh, tidak tergesa-gesa, tidak merespon sesuatu secara tergesa-gesa, namanya halama ya, tarkul ajalah yang pertama. Yang kedua, tatsaqqubus syai', kalau lobang sesuatu itu. Sesuatu yang awalnya baik kemudian rusak, ada lobangnya, namanya juga halama. Yang ketiga, kata halama itu maknanya adalah ru'yatus syai' fil manam atau mimpi. Karena itu nanti mimpi kok lupa saya istilahnya, apa istilahnya lupa saya, orang baler itulah, namanya ihtilam ya, namanya ihtilam. Oke. Atau ahlam, nanti misalnya misalnya ada bukunya Ibnu Sirin namanya Tafsirul Ahlam misalnya ya, tafsir mimpi. Ahlam mimpi ya, jamaknya hilm. Jadi ada 3 makna secara bahasa dari kata halama ini, tarkul ajalah, tatsaqqubus syai', sama al-manam. Tentu saja nanti yang dikaitkan dengan kata Al-Halim sebagai asma Allah, makna yang pertama ini, yang tarkul ajalah. Oke. Contoh yang pertama misalnya makna al-hilmu sebagai lawan kata dari kata at-toish, yaitu ceroboh, sembrono, tergesa-gesa. Ya, seperti kalimat misalnya ahlumu ya, atau halumtu anhu ya, ana halim misalnya, saya menahan diri, tidak tergesa-gesa, saya tidak sembrono, saya orang yang ya tidak tergesa-gesa. Yang kedua misalnya halimal adim, jadi kulit yang berlubang. Idza tasaqqaba wa fasad, apabila dia kemudian rusak sudah. Kenapa? Wadzalika ayyaqa fihi dawabbun tufsidu. Karena ada ulat yang memakan kulit tersebut sehingga kulitnya menjadi lubang, berlubang. Wasalis misalnya qad halama fi naumihi hulman wa huluman. Jadi secara bahasa singkatnya ada 3 makna ya. 1, tidak sembrono, tidak ceroboh, tidak tergesa-gesa. 2, lubang pada sesuatu. Yang ketiga adalah mimpi. Imam Raghib Al-Isfahani mengartikan al-hilmu itu dengan dhabtun nafsi wa tab'u an haijatil ghadab. Jadi mengendalikan nafsu dan tabiat ketika amarah bergejolak. Jadi saat amarah kita bergejolak, kemudian kita kendalikan, namanya al-hilmu.
Coba bahasan kita ketika kita membahas as-sabur, mirip banget. Di as-sabur kita mendapati makna al-habsu sama al-man'u yang disesuaikan dengan akal sama syara, mirip banget sama ini. Ketika amarah bergejolak, maka kemudian orang yang mampu mengendalikan nafsu dan tabiatnya namanya al-hilm. Al-hilm. Jamaknya adalah ahlam. Misalnya kita dapati di dalam Al-Quran beberapa ayat misalnya am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qaumun taghun. Misalnya Al-Quran menyatakan surat At-Tur ayat 32. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka ahlamuhum ay uquluhum di sini untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ataukah mereka kaum yang melampaui batas, kata Al-Quranul Karim. Am ta'muruhum ahlamuhum. Apakah kamu, ya, kata Al-Quranul Karim, apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka. Jadi ahlam itu di sini diartikan kemampuan orang untuk menghukumi sesuatu tidak secara emosional dan tidak tergesa-gesa. Karena itu ahlam kemudian dimaknai dengan akal karena tidak melakukan sesuatu secara tergesa-gesa. Itulah kira-kira. Ya, itu dengan makna itu kemudian ahlam diartikan dengan ukul. Ya, oke. Misalnya Al-Quran menyatakan Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Fabasyarnahu bighulamin halim. Masya Allah ya. Ayah sama bapaknya sama-sama digelari oleh Al-Quranul Karim sebagai orang yang halim. Allah. Inna Ibrahim, sesungguhnya Ibrahim, la halimun. Perhatikan kalimatnya yang menarik. Kalimat ini menggunakan dua bentuk penguatan. Yang pertama menggunakan inna, yang kedua menggunakan lam. Ya, lam taukid. Jadi inna Ibrahim la halimun. Indeed, no doubt at all. Sungguh Nabi Ibrahim itu, sungguh Nabi Ibrahim halim, sangat penyantun, sangat mampu mengendalikan emosinya, sangat penyabar. Maksudnya ya, Inna Ibrahim la halimun, awahun, munib. Ya, awah itu yang merintih salah satunya, yang banyak berdoa kepada Allah SWT. Dari kata, sebagian ulama tafsir menyatikan dari kata jadi kalau ada orang yang mendapatkan ujian, cobaan, kemudian dia merintih di hadapan Allah SWT, tidak merintih di hadapan manusia, namanya awah. Namanya awah. Oke, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kaitkan kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan karakter halim, karena Nabi Ibrahim banyak sekali diuji oleh Allah SWT. Dan setiap ujian yang memantik amarah, memantik emosi, itu ternyata oleh Nabi Ibrahim mampu disabari, mampu ditahan emosinya. Sehingga beliau mendapatkan karakter halim. Kalau kita perhatikan, ya, Al-Quran menggunakan kalimat misalnya wa idzibtala Ibrahim. Dan sesungguhnya ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah SWT. Dan ujian Nabi Ibrahim itu semuanya mengharu biru, semua berkaitan dengan emosi. Ya, kalau kita perhatikan, mulai dari dibakar di dalam api dan segala macamnya. Itu yang membuat Nabi Ibrahim menjadi halim. Termasuk juga anaknya Ismail alaihissalam. Nanti kita lebih detailnya untuk melihat ini baru ke aspek kebahasaannya. Misalnya fabasyarnahu bighulamin halim. Bighulamin halim. Jadi menarik kalau kita perhatikan bahwa halim itu menarik ya. Jadi orang tua itu mestinya memang harus bisa menjadi halim. Kalau laki-laki, kalau perempuan menjadi halimah. Agar apa? Agar anak-anaknya juga menjadi halim. Dan bukan kebetulan inang susu Rasulullah SAW bernama Halimah. Halimah As-Sa'diyah. Sebagian ulama itu menyatakan bahwa semua yang berkaitan dengan Rasulullah SAW,
Hatta namanya itu bukan kebetulan. Ibunya bernama Aminah misalnya, ya, yang menyusui bernama Halimah misalnya, itu juga bukan kebetulan karena memang semuanya adalah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad SAW hidup bersama Halimah As-Sa'diyah, ya, perempuan yang sangat sabar, perempuan yang mampu menahan emosinya, dan seterusnya dan seterusnya. Namanya lah Halim. Halim. Sebagaimana kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Halim, putranya nanti juga menjadi Halim. Halim. Oke. Bila dibaca Hilmun, maka artinya ada tiga. Ya. Artinya mampu menahan amarah, pemaaf, dan akal. Kalau dibaca Hilmun. Kalau dibaca Hulmun, jamaknya hulum, artinya mimpi. Dan kalau dibaca Halmun, artinya lubang. Ya, kepentingan kita pada makna yang pertama, yaitu hilmun, mampu menahan amarah, pemaaf, dan akal. Karena itu kata halim yang merupakan isim fa'il yang dibentuk sigat mubalaghah, ya, untuk makna superlatif, diintensifkan, ya, biasanya kalau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan maha penyantun. Maha penyantun. Nanti dicek sendiri, misalnya kata ahlam di Al-Quran ada 5 kali, hulum 2 kali, halim 12 kali, haliman 3 kali, hilm tidak ada. Ya, jadi kalau kita perhatikan itu kira-kira makna secara bahasa kata halim. Bagaimana para ulama kita menjelaskan al-hilm, ya, atau al-halim atau sifat hilm. Yang pertama, hilm adalah forbearance that is coupled with wisdom, purpose, and knowledge of who we are and what we need. Kalau dia adalah, ya, kemampuan kesabaran, ya, yang tidak hanya sekedar sabar, tidak hanya kemampuan untuk menahan diri, ya, tetapi juga dikaitkan dengan apa? Kebijaksanaan, tujuan tertentu, ilmu, ya. Jadi tidak hanya orang tidak bertindak misalnya atau menahan diri, tetapi forbearance-nya itu didasarkan atas ini, atas wisdom, atas purpose, atas knowledge tertentu. Ya, itu namanya hilm. Nanti akan kelihatan kalau kita sudah melihat contoh penggunaannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Oke, Imam Ghazali misalnya, kalau kita lihat mengartikan Ghazali misalnya divine Allah name Al-Halim as the one who does not react out of anger to disobedience, nor is he hasty in punishing, even though he is capable of punishing then and there. Ya, ini takhirul uqubah. Ya. Zat yang tidak memberikan reaksi karena amarahnya terhadap maksiat atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh makhluk, ya. Kemudian meskipun sebenarnya dia mampu untuk melakukannya, ya. Jadi itu namanya halim, menahan diri. Ibnul Qayyim mengartikannya dengan al-halim adalah the one who grants a grace period to the wrongdoer and does not punish him or her immediately, even though he is capable of that. Misalnya Ibnul Qayyim sama dengan Imam Ghazali, halim dikaitkan dengan takhirul uqubah atau mengakhirkan siksa atau hukuman terhadap pelaku maksiat, Oke. Sekarang kita melihat ayat Al-Qur'anul Karim lebih detailnya. Kita awali misalnya dengan sabda Rasulullah SAW yang sangat menarik. Kata Rasulullah SAW, al-hilmu sayyidul akhlak. Ya, hilm itu adalah sayyidnya akhlak, the best of all manners. Forbearance is the best of all manners. Al-hilmu sayyidul akhlak. Jadi puncaknya akhlak itu adalah al-hilm. Al-hilm. Sebagian ulama menyatakan sabar itu untuk manusia, hilm itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Cara pandang begini ini muncul karena kata nama Allah As-Sabur tidak terdapat dalam Al-Quranul Karim.
sementara Al-Halim ada dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga kemudian sebagian ulama menyatakan sabar itu untuk manusia, sementara Halim untuk Allah SWT. Pendapat ini lemah tetap. Kenapa? Karena As-Sabur muncul dalam hadis sahih sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat bahwa perbedaannya di akhir Al-Hilm memang lebih tinggi daripada As-Sabur. Ya, As-Sabur atau sabar itu sendiri. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan Al-Hilmu Sayyidul Akhlak. Masya Allah ya. Waqad qila, dan dikatakan, ini bukan hadis Nabi, kadal halim ayyakuna nabiyan. Hampir saja orang yang halim itu, orang yang mampu menahan emosinya, orang yang forbearing person, itu almost a prophet. Hampir saja dia menjadi seorang nabi. Saking apanya? Saking menunjukkan betapa hebatnya halim itu. Betapa hebatnya kemampuan orang yang mampu menahan emosinya sehingga dia tidak bertindak berdasarkan emosinya, dan itu menjadi karakter utama ya dari seorang nabi. Oke. Jadi kalau kita perhatikan dari ayat yang sebenarnya sudah kita bicarakan waktu kita bicara tentang as-sabur, hanya untuk mengingatkan kembali karena sebenarnya prinsipnya mirip ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam surah Fatir misalnya, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhuhriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan prinsip ini, kalau seandainya kata Allah, lau itu implikasinya tidak akan pernah terjadi. Ya, ini hanya imagination saja, hanya untuk membayangkan saja, tetapi tidak pernah happening dalam realitas yang hakiki, tidak pernah. Kalau Allah itu mau menghukum manusia, bima kasabu, disebabkan perbuatan yang dia lakukan, begitu orang berbuat maksiat dihukum, begitu maksiat dihukum, begitu maksiat diazab, mataroka ada dhuhriha min dabbah, maka tidak akan tersisa di atas punggung bumi ini apa? Makhluk yang melata. Habis semuanya nanti manusianya. Walakin akan tetapi Allah yuakhiruhum. Ya, Allah mempospone, Allah mengakhirkan ila ajalim musamma, kepada waktu tertentu. Fa idza jaa ajaluhum, kalau waktunya sudah tiba, fa innallaha kana bi'ibadihi basira, maka sesungguhnya Allah terhadap hamba-hambanya itu maha melihat, Allah mengetahui, Allah melihat semua perbuatan makhluk itu. Oke. Jadi kalau dari sini, kapan Allah itu disebut halim atau hilm ya, secara sifat. Jadi gini, kalau ada orang yang berbuat dosa, zalim atau mudznib ya, orang yang zalim atau orang yang berbuat dosa, maka jika Allah mempercepat ya, begitu berbuat dosa dihukum, maka tidak ada hilm. Ya, hilm itu tidak muncul kalau misalnya ada orang yang berbuat salah, kemudian langsung kita hukum, disegerakan hukumnya, maka tidak disebut orang yang melakukan itu dengan halim. Ya, jadi kalau ada orang berbuat salah kepada kita dan kemudian kita langsung merespon immediately, we are not halim. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang berbuat zalim atau berbuat dosa, kemudian diakhirkan siksaannya, ya, tetapi diakhirkan itu satu, karena dia tidak mampu membalas. Sebenarnya dia nyakitin saya, tapi saya mau membalasnya, tetapi saya tidak punya kemampuan untuk membalas, karena itu saya postpone membalasnya. Namanya takhirul iqab, mengakhirkan siksa. Itu namanya haqid dhaif. Ya. Dia cuman mendendam saja, ya. Dia cuman saya delay sebentar karena saya tidak mampu, tapi nanti kalau saya sudah mampu akan saya hukum kamu. Namanya haqid dhaif, ya. Jadi orang yang mendendam ya, atau bukan lagi karakter halim ya,
Karena sebenarnya dia ingin membalas, tapi dia tidak mampu untuk membalas. Namanya dhaif. Ada yang kuat juga. Yang kuat misalnya dia mampu membalas, tetapi dia kepingin balasannya maksimal. Misalnya ya, ada orang berbuat salah kepada kita, saya biarkan satu, oke, kamu sampai 3 kali melakukan perbuatan tersebut kepada saya hajar kamu. Nah itu namanya hakid qawi. Ya, dia juga belum disebut sebagai halim, bukan hilm itu. Namanya apa? Orang yang dendam atau pendendam yang kuat, pendendam yang kuat. Jadi nanti difikirkan kita ini kalau tidak membalas ketika orang menyakiti kita, ya, atau orang yang berbuat salah kepada kita, atau maka kita pikirkan kenapa kita kok tidak membalasnya langsung. Kalau kita tidak membalas karena kita tidak mampu, maka disebut dengan pendendam atau pendengki yang lemah, haqidun dhaifun. Tapi kalau kita ingin, misalnya begini, ini yang haqidun qawi. Misalnya saya berbuat salah sama Kak H. Kak H terus bilang, oke, saya tunggu. Kalau masih minggu depan dia tidak minta maaf, oke, saya hajar nanti. Sampai minggu depan saya tidak minta maaf lagi. Ditunggu lagi, oke, next week. Kalau next week tidak mau, maka saya akan hajar dia. Nah, namanya dia benar melakukan takhirul iqab, tapi dia ingin membalas dengan balasan yang lebih keras lagi. Namanya pendendam yang kuat, ya, atau pendengki yang kuat, atau haqidun qawiyun. Nah, itu semuanya bukan hilm, bukan hilm atau bukan halim. Kapan disebut halim? Wa idza akharal iqab, ya, apabila ada orang berbuat zalim atau mudznib, kemudian konsekuensinya atau hukumannya kita akhirkan untuk apa? Liyu'tiya hadzal insan fursatan, untuk orang yang melakukan perbuatan dosa atau zalim itu diberi waktu. Untuk apa? Liya'uda fahada huwal hilm. Dikasih waktu agar dia bisa kembali, bisa taubat, bisa memperbaiki diri. Baru disebut dengan hilm. Ya, ini yang harus kita yakinkan. Nanti prakteknya kalau ada orang nyakitin kita, terus kita tidak balas, terus kita bilang, gila saya sabar aja dah, saya hilm sajalah. Pertanyakan, kenapa Anda hilm? Oke. Kalau hilm karena kita lemah, namanya belum hilm. Kalau kita tidak membalas karena kita ingin nanti di suatu hari kita akan balas dengan lebih kejam, namanya bukan hilm. Tapi kalau kita tidak membalas karena semoga dengan sikap saya ini dia menjadi berubah, ya, saya kasih kesempatan dia untuk membenahi sikapnya, baru disebut hilm. Oh, disebut hilm. Ya, itu kalau kita lihat sebagaimana Al-Qur'anul Karim di sini disebutkan, Allah itu bisa saja kalau ada orang berbuat maksiat langsung dihukum. Nah, kalau itu yang dilakukan, nanti tidak tersisa orang di muka bumi ini. Ya, karena setiap salah nanti dihukum, setiap salah nanti dihukum. Justru Allah mengakhirkan dikasih waktu tertentu ila ajalin musamma. Ya. Dan tetapi Allah tidak melalaikan mereka. Kenapa? Fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Allah mengintainya, Allah melihatnya. Itu maksudnya. Oke. Sekarang, kenapa Allah melakukan demikian seperti rumus yang waktu kita bahas kesabaran, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajallum musamma. Saya tidak urai lagi lah, kemarin sudah kita diskusikan. Kalaulah bukan karena kalimat, ya, yang telah terdahulu dari Rabbmu, atau karena waktu yang sudah ditentukan oleh Allah SWT, lakana lizama, maka pasti hukuman itu akan terjadi. Apa kalimatnya? Kalimatnya seperti di surat Al-A'raf, rahmati wasi'at kulli syai'. Kasih sayangku, kata Allah, itu meliputi segala sesuatu. Hatta termasuk orang yang ahli maksiat, hatta termasuk orang yang penuh dosa. Rahmat Allah meliputinya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tunaz zakah walladzina hum biayatina yu'minun.
Ya, Allah ngasih postpone saja agar apa? Agar dia menyadari kesalahannya. Ya. Seperti surat Hud ini semuanya illa man rahima rabbuka walidzalika ila akhirih. Saya singkatkan saja. Walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi hilam. Ya, misalnya di surat ketika kisah Fatu Makkah seperti yang kemarin sudah jelaskan ya. Saya tidak mengulang lagi itu. Jadi hilm mirip banget dengan sobur. Bedanya adalah nanti kalau sobur tekanannya yang pertama adalah ada ajalum musammah, ada waktu tertentu yang nanti jika sudah maka hukuman akan dilaksanakan. Sementara pada hilm itu kalau sudah nanti akan dimaafkan. Nah, itu perbedaan yang lebih mendasar ya yang pertama. Oke. Kita lihat sekarang eh, kisah-kisah yang berkaitan dengan al-hilm ya. Yang pertama dari Dhunnun al-Misri ya, dari Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri ini menarik. Suatu hari dia berkata, "Aina qalbi? Aina dha'a qalbi? Di mana hatiku? Di mana hatiku?" Ya. Kenapa? Karena suatu hari dia ini orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perasaannya menjadi sumpek ya, banyak masalah dan segala macam. Seakan-akan hatinya itu perih, hatinya seakan-akan tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa merasakan eh, kenikmatan spiritual kira-kira begitulah. Dan dia mempertanyakan aina qalbi, di mana hatiku? Dalam keadaan semacam itu, kemudian dia mendapati ada sebuah rumah yang di sana itu kemudian pintu rumah tersebut terbuka. Waro'a dan kemudian dia melihat seorang ibu memukul anaknya ya dengan pukulan yang keras ya dan kemudian mengeluarkan anaknya itu dari rumahnya dan kemudian menutup pintunya. Anak dari sing ibu ini yang keras dan kasar ini ya yang keras memukul dan mengeluarkan dia dari rumah. Kemudian si anak ini tidak kemana-mana dia karena dia tidak ada rumah. Dia mau kemana dia? Si anak ini hanya duduk ya nangis di depan pintu karena dia tidak punya lagi tempat kemana dia harus pergi. Ila ayyi baitin yadkhul, ke rumah mana dia akan masuk? Mayyas aliyat, kepada siapa dia akan minta makanan? Aina yanam, di mana dia mau tidur? Nggak ada, karena itu dia meskipun dikeluarkan, meskipun dia dipukul dari pintu rumah ibunya, dia tetap berada di depan pintu rumah ibunya sambil menangis. Yang menarik, dia nangis terus kemudian mohon maaf kepada ibunya, maaf ma, maaf ma, maaf ma, kira-kira begitulah. Ibunya melihat dari lubang di rumahnya, melihat anaknya yang menangis. Fama kana minha illa, setelah itu meleleh hati ibu itu. Ya, hati ibu itu. Kemudian ibunya membuka pintu rumahnya dan kemudian memeluk anaknya dan kemudian ibu itu berkata, "Ya qurrata aini, ya aziza nafsi, anta alladhi hamalatni ala ma taqra. Lau ata'atni lama," kata dia, "wahai biji mataku, wahai yang membuat dingin mataku, wahai kebahagiaanku," kata dia, "engkaulah yang membuat kamu punya masalah menyusahkan semacam ini. Kalaulah kamu taat kepadaku, tentu kamu tidak akan mendapatkan hal yang semacam ini," kata dia. Dhunnun al-Misri yang melihat kejadian itu kemudian berkata, wajadtu qalbi," kata dia, "aku temukan hatiku, aku temukan hatiku." Nah, kisah ini ditulis oleh Syekh Ratib An-Nabulsi untuk menggambarkan apa? Sifat al-hilm. Ya, jadi anak itu adalah kita semuanya yang melakukan perbuatan maksiat, yang mendolimi diri, yang nyakitin hati orang tua, dan segala macamnya. Dan akibat perbuatan kita, kita tidak sadar-sadar kalau kita salah.
terus nyakitin orang tua, terus nyakitin ibu kita. Sampai akhirnya ibu, meskipun hatinya teriris, dia harus terpaksa memukul anaknya. Meskipun pukulan itu dia lakukan dengan cinta dalam hatinya. Dia pukul anaknya, dia keluarin anaknya dari rumahnya, ditutup. Kenapa? Harapannya adalah dengan sikap itu, apa yang dia lakukan? Anaknya menyadari kesalahannya dan menangis. Ibu itu di dalam rumah sebenarnya sangat berat hatinya. Dia menanti-nanti, anakku nangislah, anakku bertobatlah, kira-kira begitu. Karena itu begitu anaknya menangis, ibu itu segera membuka pintu rumahnya, memeluk anaknya, dan kemudian dengan bahagia dia menyatakan bahwa sesungguhnya yang membuat kamu semacam ini adalah perbuatanmu sendiri. Andai engkau taat sama Umi, sejak awal kamu tidak akan semacam ini. Nah, ini menarik untuk kita kaitkan dengan al-hilm karena itulah makna al-hilm. Allah belum menghukum dosa-dosa kita, ya. Kenapa? Karena Allah menanti kita menangis. Seperti kalau kesalahan makin banyak, sebenarnya kita sudah terpelanting ya dari rumah, ya. Dan kita ini dibutuhkan apa? Tangisan kita, taubat kita, agar kita dipeluk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanda petik ya, sebagaimana Dhunnun al-Misri ya. Idzan fal halim min asma'il af'al, yakni akharul uquba faqat. Ya. Jadi halim itu terapannya adalah nama dari perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah mengakhirkan hukuman saja. Amma idza kunna al-halim min asma'iz dzat aw asma'is sifat, wa ma'na dzalika anna Allah Subhanahu wa taala la yahqid. Tapi kalau al-halim itu dianggap sebagai nama zat atau nama sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, nama atau sifatnya Allah, maknanya adalah Allah tidak dendam. Ya, Allah tidak mendendam. Ya, jadi kalaupun orang berbuat salah, Allah tidak ada dendam. Tidak akan saya hukum kamu, tidak begitu. Karena Allah Al-Halim. Allah Al-Halim. Ya, oke. Kita lanjutkan untuk menguatkan pemaknaan. Banyak yang saya skip saja biar tidak terlalu lama. Misalnya penggunaannya di dalam Al-Qur'an juga menarik. Kata halim itu dikaitkan nanti oleh Allah SWT dengan beberapa nama-nama Allah yang lain seperti Ghani, Alim, Syakur, dan seterusnya ya. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu bagaimana halimnya Allah Subhanahu wa taala misalnya di perang Khandaq. Nah, perlulah di perang Khandaq, kita sudah sering bicara perang Khandaq, saya skip saja yang Khandaq. Oke. Misalnya halimnya Rasul ini ya, atau halimnya Nabi Muhammad SAW itu tidak berarti kemudian membolehkan orang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dikira bahwa halim itu nanti lembek sehingga nanti kalau berkaitan dengan aturan Allah orang bisa dibikin soft. Enggak juga. Misalnya ada case seorang perempuan ya yang berzina dan kemudian minta untuk ditegakkan hukumannya, yaitu dirajam ya. Keluarganya datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, memohon ampunannya dan segala macamnya. Usamah bin Zaid ya, Usamah bin Zaid anak angkat Rasulullah SAW itu berkata kepada Rasulullah SAW karena Usamah menjadi kasihan kepada perempuan yang berzina ini. Dan kemudian dia menyatakan dirinya bahwa ya Rasulullah tolonglah diberikan dibebaskan atau dikasihanilah si perempuan itu. Apa yang terjadi pada Rasulullah SAW? Rasulullah berubah wajahnya ini. Dan berkata Rasulullah kepada Usamah, ya Usamah, atasfa'u fi haddin min hududillah. Ya, kata dia, wahai Usamah,
apakah engkau meminta pertolongan dari hukum-hukumannya Allah SWT? Jadi maksudnya ini untuk menegaskan bahwa orang yang halim itu bukan berarti kemudian dia tidak sabar, tidak teguh terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang harus diimplementasikan ya karena sudah penuh syaratnya dan segala macamnya ya harus diimplementasikan. Ini tidak ada kaitannya dengan halim ya. Karena perempuan itu sudah mengaku dan segala macamnya ya, sudah cukup bukti, maka tetap harus dilaksanakan. Maka Usamah yang mencoba untuk menghilangkan kejadian itu dimarahin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak menggugurkan sifat halimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ketika ada apa namanya pencurian ya, Usama juga berkata kepada Rasulullah SAW ya, maka Rasulullah SAW marah. Kata Rasulullah SAW, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fi musyarif tarakuhu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian adalah apabila yang mencuri itu dari kalangan orang-orang yang mulia, tarakuhu, kamu tinggalkan itu, tidak dihukum. Wa idza saraqa fihimud dhaif, tapi kalau yang mencuri itu dari kalangan orang lemah, aqamu alaih, kalian tegakkan hukuman atas dia. Waimullah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad, kalaulah Fatimah binti Muhammad saraqat mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan memutus tangannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi ini sengaja dikutipkan untuk tidak dikontraskan dengan halim. Ya, halim bukan berarti orang tidak menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Oke. Doktor, Ya, doktor, kita mungkin akan berhenti jam 10.30, okey ke doktor? 10.30. Oke, saya cepatkan sedikitnya. Tak apa doktor, sebab nanti kita boleh sambung esok lagi. Oke. Abu Darda, misalnya sekarang kita masuk ke bagaimana kemudian melatih untuk menjadi halim. Kata Rasulullah SAW, innamal ilmu bitta'allum, wal hilmu bittahallum, wa may yataharral khair yu'tihi, wa may yatawaqqash syarr, kata Rasulullah SAW ya, innamal ilmu, sesungguhnya ilmu itu bitta'allum, dengan belajar. Tidak mungkin ada orang punya ilmu tanpa belajar. Begitu juga hilm, bittahallum, dengan tahallum, dengan berusaha untuk sabar. Salah satunya nanti maknanya ayat kadhiminal ghaid atau menelan amarah adalah contoh dari tahallum. Usaha kita untuk melatih diri agar kita ini tidak tergesa-gesa. Jadi hilm itu satu keadaan hati atau jiwa yang harus kita konstruk pelan-pelan. Namanya tahallum. Seperti ilmu yang tidak mungkin orang menjadi alim seketika, tapi ada proses belajar. Namanya ta'allum. Begitu juga kalau kita ingin menjadi halim, maka caranya adalah kita juga harus pelan-pelan melakukannya, namanya dengan tahallum. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW di hadis Abu Darda tadi. Abu Darda. Karena itu sekian banyak hadis nanti mengungkapkan pentingnya kita melatih rasa sabar atau hilm tersebut. Rasulullah SAW menyatakan bukanlah orang yang kuat ya, yang mampu mengalahkan orang lain. Enggak, orang yang kuat adalah yang menguasai hatinya ketika dia marah misalnya ya. Atau begitu kita marah, begitu kita punya ujian, apakah kita mampu menahan diri? Nah, itu juga test case. Jadi kita tidak mendapatkan pahala hilm atau pahala sabar kalau misalnya begitu kita dapat masalah, kita langsung bereaksi secara reaktif ya, itu juga tidak menunjukkan kita bersifat halim. Karena itu dilatih nanti. Dilatih. Seperti kejadian ini misalnya, dia tidak bersifat halim. Marron Nabi melewati bimro'atin, seorang perempuan tabki yang sedang menangis, inda qabrin, di kuburan. Faqala, Nabi kemudian berkata, ittaqillah, takwalah, wasbiri, bersabarlah, wahai ibu, wahai ibunda,
Qalat, perempuan itu berkata, ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Jauh kamu dariku, karena sesungguhnya engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Walam ta'rifu, dan dia nggak tahu siapa yang berbicara. Faqila laha, dan kemudian dikatakan kepada si ibu tersebut, innahun nabi, yang berbicara adalah nabi. Fa'atat, maka orang tersebut mendatangi baban nabi, pintu rumah Rasulullah SAW. Falam tajid indah, tapi dia tidak dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bawabin faqalat lam a'rifka. Tidak ada orang di pintunya, masuk saja dia. Dan kemudian dia menyatakan kepada Rasulullah SAW, la ma'arifka, saya tidak tahu kalau engkau ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah menyatakan, innamas sabru inda sodmatil ula. Jadi sabar itu atau hilm juga dalam konteks ini adalah saat fesok. Jadi pertama kali kita mendapatkan, dan kalau kemudian kita mampu menahan, kita hilm. Itu yang disebut dengan hilm bitahallum, ya, bitahallum. Harus berusaha pelan-pelan. Misalnya Al-Quran menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabira. Itu juga bagian dari tahallum. Tahallum. Oke. Abu Hanifah dan penyanyi. Ya. Abu Hanifah, salah seorang imam madhab, kita tahu bersama, ada seorang penyanyi, dulu ini begini, dulu itu musik selalu berkaitan dengan minum-minuman keras dan seksualitas dan perzinaan. Jadi intinya itu, musik dulu itu. Jadi bukan hanya sekedar musik biasa. Maka kisahnya adalah bermula dengan orang ini yang terus mengganggu suaranya di malam-malamnya Abu Hanifah. Karena Imam Hanafi ini punya tradisi, dia kalau habis maghrib masuk tidak mau diganggu dengan manusia, dan dia fokus untuk waktunya digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap malam dia mendengarkan ucapan dari atau nyanyian dari laki-laki ini yang menyatakan orang-orang menyia-nyiakanku, orang-orang tidak peduli sama diriku, dan segala macamnya. Setiap malam demikian. Ya. Tetapi yang menarik, Abu Hanifah itu kemudian yang menarik, orang ini kemudian ditangkap polisi karena mungkin tetangganya melaporkan karena membuat kegaduhan. Ya. Singkat cerita, dipenjarakan dia. Maka Abu Hanifah kemudian kok tidak dengar ini, nggak ada yang suara. Dia datang kepada katakanlah qadhinya untuk meminta maaf, untuk memohon bahwa si laki-laki penyanyi ini bisa dikeluarkan. Ya. Dan kemudian dikeluarkan oleh karena respek kepada Imam Abu Hanifah, dan kemudian dibawa oleh Imam Abu Hanifah dengan tangannya digandeng. Abu Hanifah berkata kepada ini, ya fata, kata dia, hal adha'nak, wahai pemuda, apakah aku menyia-nyiakanmu? Ya, kata dia, adha'uni wa ayyu fata adha'u, kata dia, enggak, ya, mereka yang menyia-nyiakan. Lihat halimnya Abu Hanifah, ya. Hatta pemusik, hatta orang yang berkecimpung dengan khomer, ya, dan maksiat, ditolong oleh Nabi, oleh Abu Hanifah karena memiliki karakter halim, karakter halim. Malik bin Dinar dan tetangga yang buruk, misalnya, untuk menunjukkan, ya, sama, Malik bin Dinar punya tetangga yang selalu bikin masalah lah. Sampai kemudian orang-orang berkumpul ke tetangga ini, ke orang ini, dan kemudian menyatakan kesimpulannya adalah bersama Malik bin Dinar, tetangga ini disuruh memilih satu di antara dua. Satu, bertaubat, atau karena dia mabuk-mabukan, bikin masalah lah. Yang kedua, atau keluarlah dari daerah tersebut. Dan dia menolak. Satu, tidak mau tobat. Dua, tidak mau pindah dari tempat tersebut. Fakulna, maka kami katakan, ya, orang-orang bersama Malik bin Dinar menyatakan, kamu akan saya laporkan kepada sultan, ya, kepada pemimpin, kepada katakanlah sekarang kepada presiden. Kata dia, as-sultan ya'rifuni, laporkan aja.
Lah wong sultan itu tahu kok tentang saya, kata dia. Orang-orang berkata, kalau begitu kamu doakan kamu ya kecelakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kamu ini. Karena dia mungkin masih sanak kerabatnya raja. Karena itu dia bilang, kalau you mau melaporkan kepada sultan, as-sultan ya'rifuni. Laporin saja, wong sultan tahu kok siapa saya. Kata dia, oke, kalau begitu kita doakan saja kamu mendapatkan kecelakaan lah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, Allahu arhamu biminkum. Allah itu lebih sayang kepadaku daripada kalian semuanya. Ya, Masya Allah. Apa yang terjadi kemudian? Orang ini kemudian bertaubat kepada Allah SWT. Ya, dia berdiri, dia sholat, dia berdoa. Ya, sampai kemudian malamnya yang menarik, Malik bin Dinar mendapatkan suara yang tidak ada orang, ya, bagian dari karomahnya orang-orang yang dekat kepada Allah, seakan-akan suara itu berkata, kata dia, jangan kamu doakan yang jelek dia itu, tapi doakanlah dia agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang ini taubat dan menarik. Ya, Imam Malik nanti mendapati dia bertawaf di masjid di Makkah sambil menangis dia. Berkat apa itu? Berkat al-hilmu. Al-hilmu. Imam Malik dan pemabuk misalnya, sama. Ada orang pemabuk, terus mabuk terus. Sampai suatu hari, mabuknya ini keluar busa di mulutnya. Tetapi dari mulutnya itu dia menyatakan, Allah, Allah. Imam Malik merasa ini kalimat suci, Allah, Allah, keluar dari mulut yang berbusa-busa karena alkohol. Maka Imam Malik nggak bisa menerima itu. Diambil orang tersebut, dibersihkan mulutnya dengan tangannya, dimandikan, ya, dibersihkan, dikasih pakaian yang baik, ya. Dan setelah itu Imam Malik bertanya kepada orang ini, "Man anta?" kata dia, ya. Dan kemudian setelah dibersihkan segala macamnya, ditidurkan, dia merasa malu, ya, setelah tahu bahwa yang membersihkan dia adalah Imam Malik. Maka kemudian orang ini bertaubat pada Allah SWT. Sampai suatu hari Imam Malik masuk ke dalam masjid dan melihat lelaki ini menangis ya dalam sholat tahajud. Dan kemudian Imam Malik bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Qala, kata dia, "Innalladzi hadani akhbaraka bihali." Sesungguhnya dia zat yang memberikan hidayah kepadaku, mengabarkanku, memberikan kabar kepadamu tentang keadaanku. Karena Imam Malik dalam malam itu bermimpi, seakan-akan dia mendengar kalimat di dalam mimpinya, "Ya Malik, wahai Malik, toharta fam," kata engkau telah mensucikan mulutnya orang tersebut, min ajlina, karenaku. Karena mulutnya orang ini membaca Allah, 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 fatohirna qalbahu min ajlik. Maka aku, Allah, kami sucikan hatinya karenamu, kata dia. Ya, karena itu kemudian orang ini terbangun, dan Imam Malik terbangun ke masjid, sholat tahajud, begitu berjumpa dengan orang ini, jawabannya menarik, kata dia. Siapa kamu? Jawabannya, innalladzi hadani akhbaraka bihali. Sesungguhnya zat yang memberikan hidayah kepadaku telah menceritakan keadaanku kepadamu. Masya Allah. Kamu tahu siapa saya? Kira-kira begitulah. Ini lihat, kenapa ada penyanyi, kenapa ada pemabuk dan segala macamnya bisa tersadar? Karena sifat hilmnya para ulama, sifat ilmnya yang sangat baik, ya. Ada sekian banyak masih definisi al-hilm, nanti dibaca saja ya. Al-halim man kana saffahan 'anidz dzunub dan segala macamnya. Atau Suhail bin Amr, ya. Suhail bin Amr kita tahu bersama-sama, ya. Masih ada banyak kisah. Yang pertama misalnya Suhail bin Amr. Kita tahu Suhail ini adalah orang orator yang paling hebat. Suhail ini kurang ajarnya kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sudah amat sangat, ya. Dia orator, dia yang dengan kata-katanya mencaci maki Islam, mencaci maki Rasulullah SAW. Sampai suatu hari di perang Badar, Suhail menjadi tawanan perang. Umar bahkan
sangat punya keinginan untuk apa? Menebas lehernya Suhail bin Amr karena permusuhannya yang begitu amat sangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Yang menarik, ketika di perang Badar dia menjadi tawanan perang, Umar minta izin kepada Rasulullah SAW. Kata Umar, biarkan aku ya Rasulullah mematahkan dua gigi depannya agar dia tidak bisa ngomong lagi, katanya Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah SAW menyatakan tidak boleh. Rasul melarang Umar untuk melakukan hal tersebut karena kata Rasulullah SAW, nanti kalau kamu memukul dia, ya nanti saya juga akan mengalami hal yang sama, ya meskipun saya seorang nabi, nanti juga akan mendapatkan balasannya, ya. Karena itu kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab, ya Umar, la'allaka dzata yaumin tasma'u minhu kalaman tahmadu alaih. Wahai Umar, nanti suatu hari kamu akan mendengar ucapan dari Suhail bin Amr itu sesuatu yang kamu memujinya. Masya Allah. Ya. Ini nanti menunjukkan betapa Suhail bin Amr itu yang sangat buruk. Bahkan sampai di Suluh Hudaybiyah kita tahu bersama, dia tidak mau menulis Muhammad Rasulullah. Dia bilang sama Ali bin Abi Thalib, saya tidak mau, harus Muhammad Abdullah. Lah kalau saya menulis dengan Rasulullah, berarti saya mengakui Islam. Kurang ajarnya. Umar lagi-lagi hendak menebas batang lehernya. Ya. Tapi untuk orang sekualitas Suhail bin Amr, Rasulullah SAW sabar. Rasulullah SAW hilm terhadap Suhail bin Amr. Yang nanti kemudian kapan masuk Islamnya? Saat Fatu Makkah. Saat Fatu Makkah. Tapi perubahannya sangat dahsyat Suhail bin Amr. Sebagaimana yang kita ketahui bersama. Dia berguru kepada Mu'ad bin Jabal yang masih relatif sangat muda. Orang mencemooh, kenapa kamu tidak mengambil guru yang lebih tua? Bahkan Suhail bin Amr menyatakan, inilah kehancuran dari agama. Karena kamu tidak memedulikan orang-orang yang masih muda padahal dia berilmu, misalnya Suhail bin Amr, singkatnya ya, saya tidak ceritakan semuanya. Atau Umar bin Wahab yang awalnya kalau ke Rasulullah SAW dia menyatakan apa? Khinzir, babi, ahabbu ilaihi minhu, lebih aku cintai daripada Nabi Muhammad SAW, kata dia. Tapi dengan sabarnya Nabi, dengan hilmnya Nabi Muhammad SAW, begitu dia bertemu Nabi dan segala macamnya, apa kata dia? Huwa ahabbu ilaih min ba'di auladih. Nanti Nabi Muhammad SAW itu lebih aku cintai bahkan dari anak-anakku sendiri, anak-anakku sendiri. Ya, kita lihat beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Halim. Baru saya singkatkan, nanti kita melihat bagaimana kita hidup sebelum ujung dari As-Sobur juga kita akan bahas. Yang pertama, kata Halim dikaitkan di dalam Al-Quran dengan beberapa nama Allah yang lain untuk menguatkan makna Halim. Yang pertama dengan kata alim. Ya, misalnya la yudkhilannahum mudkhalan yardaunah wa innallaha la'alimun halim. Sesungguhnya Allah SWT la yudkhilannahum akan memasukkan mereka mudkhalan, ya, ke satu tempat, ya, yardaunahu, yang mereka ridho, mereka puas, mereka senang banget dengannya. Wa innallaha la'alimun halim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun, Maha Halim, Maha menahan. Kenapa? Gini, jadi orang itu menahan diri, ya, tidak emosional atau bersabar, itu macam-macam sebabnya. Boleh jadi karena dia lemah, seperti yang saya jelaskan di awal, boleh jadi karena macam-macam lah. Tetapi halimnya Allah itu didasarkan atas ilmu. Jadi Allah tahu ini orang ini misalnya harus saya sabarin. Orang ini harus saya kasih waktu. Agar apa? Agar dia bisa melakukan perubahan. Jadi halimnya Allah itu didasarkan atas knowledge, atas ilmu. Atas ilmu. Ya, jadi bukan karena ignorant of our bad deed. Rather he knows and is still forbearing. Allah tahu atas kejelekan kita. Ada orang yang halim karena kita tidak tahu. Ya, Allah tahu. Allah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kata halim dikaitkan dengan ghani.
dengan ghani atau maha kaya. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha adha wallahu ghaniyun halim. Wallahu ghaniyun halim. Ya. Misalnya, ada Allah ini kan bercerita tentang sedekah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ucapan yang baik dan maghfirah itu jauh lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan adza. Diikuti dengan adza, sesuatu yang menyakitkan. Misalnya adza itu seperti, kamu kalau tidak saya kasih sedekah, tidak mungkin kamu bisa hidup. Kamu kalau tidak saya kasih zakat, kamu tidak mungkin kamu, namanya adza. Perasaan sakit ya, karena ucapan yang tidak tepat itu. Kata Allah, wallahu ghaniyun halim. Untuk orang-orang yang begitu ya, yang berbuat jelek dan segala macamnya, bermaksud pada Allah, Allah tetap halim, ngasih waktu untuk dia. Kenapa? Ya, karena halimnya Allah, selain karena Allah punya ilmu, Allah tahu kesalahannya, tapi Allah tetap halim. Yang kedua, Allah ada orang yang tidak membalas, ya, itu karena dia butuh kepada dia. Misalnya, rektor saya berbuat sesuatu yang tidak tepat kepada saya. Saya pingin react, tetapi saya bilang, aduh, sayang dia rektor saya. Andai dia tidak rektor saya sudah akan bereaksi. Kenapa? Karena saya merasa butuh sama rektor tersebut. Nah, Allah itu halimnya Allah itu ghani. Ya, halimnya Allah ghani. Allah tidak butuh. Ya, karena itu tapi tetap halim, itu kan menarik ya. Allah tidak membutuhkan siapapun termasuk kebaikan dari orang yang berbuat maksiat, akan tetapi Allah tetap bersifat halim. Yang terakhir syakur ya. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Syakurun halim. Ya. Doktor, Ya, kita ada dalam 2 minit lagi, boleh ke doktor? boleh. Ah. Oke. Ini terakhir ya. Jadi insya Allah yang how can we live sama hikmah dari sabar, bagaimana kita sabar, kita diskusikan di pertemuan mendatang ya. Yang terakhir, halim dikaitkan dengan syakur ya. He appreciate even the tiniest good deed and the smallest step taken toward him, and he reward multiple time for any small and large action. Masya Allah ya. Jadi kalau kita, Allah itu syakur, maha bersyukur. Maksudnya kalau kita mendapatkan kebaikan, ya kalau kita kemudian membalas dengan sesuatu yang ucapan terima kasih dan segala macam. Allah itu paling bersyukur kalau kita melakukan perbuatan yang baik. Ya. Lah Allah misalnya di ayat ini menyatakan, jika kalian itu meminjami Allah SWT dengan pinjaman yang baik, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum, Allah akan lipat gandakan balasannya buat kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni kesalahan kalian, wallahu syakurun halim. Allah tahan kalaupun kamu ada kesalahan dan segala macamnya, Allah tahan. Ya, dan forbearance-nya Allah SWT itu salah satunya adalah dimoti. Kenapa? Karena Allah syakur. Karena Allah ingin membalas kebaikan yang pernah kamu berikan. Kalau kita ini pernah berbuat baik, kita beribadah kepada Allah, ya kejelekan-kejelekan itu nanti dihilangkan oleh Allah SWT. Itu halimnya Allah didasarkan atas syakurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara singkat ya, memang kondisinya kurang fit kalau malam hari ini, kecampur sudah little bit sleepy dan segala macamnya. Tapi insya Allah mungkin nanti kita akan summarize secara lebih mudah di pertemuan mendatang. Kita ngawali dari 17 hikmah dari ujian. Setelah itu baru kita melihat perbedaan antara as-sabur dan dengan al-hilm. Ya, di bawah ini adalah perbedaan sabur dengan al-hilm. Sebenarnya masih banyak ini contoh-contoh di kalangan para sahabat dan nabi tentang al-hilm dan as-sabur. Baru setelah itu kita masuk ke bagaimana kita hidup dengan nama Allah as-sabur. Insya Allah pemetaannya akan saya mudahkan di pertemuan mendatang insya Allah. Demikian saya kembalikan kepada Puan Mas Lukmah.
Okay, terima kasih banyak doktor untuk sesi malam ini. Dia biasalah malam-malam ni Ya, kami di sini dah 10.30 doktor. benar. Saya juga ngantuk. Cuma doktor esok insya-Allah pagi kita Oke, pukul 7.30 macam biasalah kita sambung kepada yang last tadi lah doktor. ya, InsyaAllah. insya Allah.